Awan gelap di langit Manchester Timur berubah menjadi biru menawan. Ada taipan asal Uni Emirat Arab, Sheikh Mansour, yang mengubah kemurungan menjadi kebahagiaan yang tidak pernah surut di Manchester Timur. Sang konglomerat menyirami Manchester City dengan uang tak berseri. Seperti bunga matahari yang disirami air, Manchester City pun merekah. Tim lusuh, compang-camping dan hanya jadi bahan penghinaan tetangga sebelah itu telah berubah menjadi salah satu kekuatan Eropa. The Citizens berbalik dari tim yang kekurangan sejarah menjadi tim yang sedang merekam sejarahnya dengan jenis kamera paling baru. Namun saat kartu memori untuk merekam sejarah itu masih menyisakan banyak ruang, nasib Manchester City terancam berhenti. Pep Guardiola, mahapatih yang memimpin kerajaan kekejayaan, akan meletakkan jabatannya. Musim 2024-2025 mendatang bisa jadi musim terakhir Guardiola di Manchester City. Bagaimana mungkin City bisa jaya tanpa Guardiola? Mungkinkah kejayaan yang baru kelihatan kilaunya itu akan runtuh? Mari kita membayangkan akan seperti apa Manchester Timur tanpa Pep Guardiola. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Sejak datang tahun 2016, Josep Guardiola kini manajer terlama di Premier League. Status itu didapat setelah Jurgen Klopp keluar dari Anfield. Namun pemain Barcelona ini sebenarnya akan cabut dari Manchester City andai tidak meraih treble winner pada 2022-2023. Tidak mudah mempertahankan pelatih yang satu ini. Khaldun Al-Mubarak, kepanjangan tangan Sheikh Mansour di Manchester City, harus berusaha ekstra keras untuk berkali-kali membujuk Guardiola bertahan. Di awal, Guardiola cuma dikontrak 3 musim, namun pada 2018 dia menandatangani kontrak lagi hingga 2021. Belum sampai tahun 2021, yakni pada November 2020, Guardiola sudah memperpanjang kontraknya hingga 2023. Setelah 3 gelar diraih, Guardiola memutuskan bertahan hingga 2025. Selama lebih kurang sewindu membesut Manchester Biru, sejumlah trofi direngkuh. Treble winner menjadi pencapaian terbaik. Kalau kita mau menghitung per trofinya, wah tentu banyak sekali. Liga Inggris misalnya, kompetisi yang konon sulit itu tak ubahnya cemilan bagi Guardiola. Sudah 6 kali ia meraihnya. Selain Liga Inggris, di kancah domestik Guardiola juga meraih 2 piala FA, 2 Community Shield, dan 4 kali menjambret Piala Liga. Sederet trofi itu pada akhirnya membuat Manchester City sulit lepas darinya. Wajar kalau Khaldun Al-Mubarak berkali-kali membujuknya. Di kesempatan terakhir, sang eksekutif masih berusaha merayu Guardiola. "Mbok ya, bertahan sekali lagi Pak Pep." Kira-kira begitu. Dan seharusnya tidak sulit bagi Guardiola untuk mengatakan iya. Apalagi bujukan itu bukan hanya gombalan saja, ada nilai kontrak yang nominalnya tentu saja tinggi. Andai mengiyakan, Guardiola saban hari tak perlu pusing mikir biaya hidup anak bini seperti kepala keluarga yang tinggal di Kramat Jati. Namun, Guardiola tak sudi diatur-atur. Berapapun nominal yang disodorkan, selama hatinya belum terketuk, Guardiola tak akan mengatakan iya. Kendati begitu, bukan berarti Guardiola tidak akan memberi jawaban. Mengutip City Extra, Guardiola meminta waktu untuk memutuskan, setidaknya hingga November 2024 sampai Februari 2025. Petinggi Manchester City menghormati keputusan itu, meski mereka juga perlu memasang kuda-kuda seandainya Guardiola memilih pergi. Sheikh Mansour adalah rajanya di Manchester City. Uang darinya ibarat darah di tubuh manusia. Tapi darah tak cukup menggerakkan tubuh manusia. Ia butuh saraf. Nah, Guardiola itulah sarafnya. Jika diibaratkan kerajaan, Guardiola adalah mahapatih yang tanpanya kerajaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini roda Manchester City bergerak di sekeliling Guardiola. Manchester City tidak akan mendatangkan Siki Begiristain dan Ferran Soriano, 2 pelobi pilih tanding dari Barcelona, jika tidak berniat menjadikan Guardiola manajer. Ferran maupun Siki terkoneksi dengan Guardiola.
Itulah sebabnya The Citizens makin ranum dan banyak gelar diperoleh setelah Guardiola datang. Keduanya pernah bekerja sama dengan pelatih selain Guardiola, namun hasilnya tidak sementereng kala bersama Guardiola. Coba bayangkan, apabila Guardiola pergi, mungkinkah Siki dan Ferran ikut pergi? Tidak hanya dua jeniusnya itu yang akan pergi, kehilangan Guardiola juga akan diiringi eksodus para pemain. Kevin De Bruyne salah satunya. Musim panas ini De Bruyne memang tak jadi pergi ke Arab Saudi, namun tidak ada jaminan di musim berikutnya apabila Guardiola pergi, De Bruyne tidak akan ikut pergi. Lalu Kyle Walker, back 34 tahun itu kontraknya masih 2 tahun lagi, namun kehadiran manajer baru yang tentu saja membawa ide-ide baru dan mungkin juga para pemain baru, bisa saja Walker tak dipertahankan. Pemain lain yang juga akan terpengaruh atas perginya Guardiola adalah Bernardo Silva. Sudah ada pelamar yang siap menebus klausul rilis ex pemain Benfica itu senilai 50 juta pound sterling. Sang kiper Ederson Moraes juga terancam akan meninggalkan The Citizens. Jika Guardiola benar-benar pergi, identitas klub pelan-pelan bakal memudar. Dan masalah berikutnya, Manchester City akan kesulitan mencari penggantinya. Ini bukan karena tidak tersedianya pelatih hebat yang menjanjikan. Selama ini Guardiola membentuk etos kerja, gaya permainan dan nilai-nilai di Manchester City. Klub menjunjung tinggi apa yang dibentuk Guardiola. Namun yang dilakukan pelatih berkepala licin itu cuma membentuk, tidak menanamkannya. Jadi apa yang dibentuk Guardiola akan gampang hilang. Memang benar ada beberapa pelatih yang mungkin bisa menggantikan Guardiola. Mikel Arteta dan Vincent Kompany yang pernah duduk bareng di bangku cadangan sedikit banyak mengerti cara Guardiola bekerja. Keduanya bisa menjadi pengganti Guardiola, tapi tentu Arteta maupun Kompany bukanlah Guardiola. Meski keduanya murid Guardiola, prinsip dan gaya melatih mereka tak sepenuhnya sama dengan Guardiola. Bisa jadi justru berseberangan. Klub sendiri sudah punya rencana lain. Pelatih Girona, Michel Sanchez, disiapkan jadi suksesor Guardiola. Tapi bekerja dengan Guardiola saja belum pernah, bagaimana Michel akan meneruskannya di Manchester City. Dari sudut pandang klub, walaupun belum sempat bekerja bersama Guardiola, Michel melatih Girona, tim yang juga berada di naungan City Football Group. Gaya bermain dan mazhab taktik Michel juga tak jauh beda dari Guardiola. Ketimbang menunjuk orang dari luar City Football Group, Michel mungkin pilihan yang tepat. Sebetulnya kemungkinan Guardiola bertahan masih terbuka. Ia memberikan beberapa syarat khusus untuk Manchester City agar bertahan. Tapi, kalaupun City tak sanggup memenuhi syarat khusus yang entah apa itu, Guardiola sudah menulis wishlist masa depannya. Mengutip Manchester Evening News, Josep Guardiola mengatakan kemana karirnya usai tak lagi di Manchester City. Untuk sementara waktu, Guardiola akan rehat dari hiruk-pikuk dunia sepak bola. Bapak Maria Guardiola ini dari tahun 2013 tak pernah rehat dari dunia kepelatihan. Setelah lebih dari 1 dasawarsa disibukkan menjadi pelatih, suami jurnalis Brazil Cristina Serra ini merasa perlu mengambil jeda. Setelah istirahat, Guardiola berencana melatih tim nasional di masa mendatang sebelum memutuskan pensiun dari dunia kepelatihan. Keputusan itu dibuat karena Guardiola ingin berkompetisi di Piala Dunia maupun kejuaraan Eropa. Kira-kira timnas mana yang akan dilatih Pep Guardiola? Spanyol. Kemungkinannya kecil karena seperti yang pernah diulas Starting 11 Story, Guardiola punya hubungan kurang baik dengan Spanyol. Mungkinkah Brazil? Bisa jadi. Tapi apa Guardiola mau memperbaiki tim nasional yang sudah rusak parah? Timnas Inggris, FA sih pengennya gitu. Mereka konon akan mengirim penawaran yang sulit ditolak oleh Guardiola. Namun mereka nggak tahu seberapa keras kepala Guardiola. Nah, kalau akhirnya kehabisan pilihan melihat gaya permainan Guardiola yang mirip Luis Milla, sepertinya sang pelatih cocok buat gantiin Sinteyong pas kontraknya habis nanti. Namun ya, masalahnya... Dari mana duitnya?